Nabi Muhammad menyebut bangunan ibadahmu ini tiangnya adalah sholat. Maka siapa yang sholatnya bagus, ibadah yang lain bakal ikutan bagus. Siapa yang sholatnya nggak becus, ibadah yang lain bakalan ikutan hancur, nggak becus juga nanti. Makanya yang paling utama adalah sholat. Saya sering bilang tuh sama adik-adik yang pada mau nikah, sama ibu-ibu yang pada punya anak gadis dilamar orang, jangan pernah mau kawin sama yang enggak sholat. Jangan pernah mau mengawinkan anakmu dengan orang yang enggak sholat. Kenapa gitu? Allah aja dia tinggalin, apalagi dirimu itu. Allah aja dia tinggalin, Bu, apalagi anak perempuanmu. Tapi dia setengah mati, Ustazah, cinta sama saya. Sekarang tungguin aja, kalau udah 2, 3, 4, 5 tahun. Orang kalau ninggalin Allah, dia akan meninggalkan apapun dengan mudah, terutama apabila sudah tidak lagi sesuai dengan keinginannya. Maka emang sholat penting banget. Orang yang karena cinta sampai nggak peduli orang tersebut sholat apa enggak, kawin aja. Ini cintanya cinta monyet. Dan cinta selain karena Allah ada masa kadaluarsanya. Sebagaimana diawali, dia akan diakhiri. Maka cinta monyet begini nih, Bu, kalau cintanya hilang tinggal monyetnya. Awalnya udah cinta setengah mati, abisannya jadi kesel, dasar monyet gitu. Istrinya dimonyet-monyetin ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena yang namanya sholat itu tiangnya agama kita. Mesti benar sholatnya biar ibadah kita yang lain benar. Makanya sampai-sampai Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk kewajiban sholat. Paling penting, ibadah yang gak bisa ditinggalkan. Ya Bu ya? Ibadah yang gak bisa ditinggalkan itu adalah sholat. Ibu, orang kalau sakit tetap harus sholat. Kalau misalnya nggak bisa berdiri, wajib sholat dengan duduk. Nggak bisa duduk, tidur miring, ngadep kiblat. Kalau misalnya nggak bisa tidur miring juga, telentang. Kalau nggak bisa gerak-gerakin badan, cukup dengan gerak-gerakin kepala. Nggak bisa gerakin kepala sebagai penanda ruku, sujud dan seterusnya, cukup dengan menggerakkan mata. Cukup dengan menggerakkan mata. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, gerakin mata. Kalau udah gerakin mata juga nggak bisa, Ustazah, ya itu mah disolatin. Sholatin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hanya ada satu orang yang enggak wajib sholat, ya, atau dua orang yang enggak wajib sholat. Yang pertama anak kecil sampai balik, ini kan udah bertua semua nih. Anak kecil sampai balik itu enggak wajib sholat. Sama yang keduanya orang gila. Jadi selagi kamu udah dewasa, sudah balik dan kamu nggak gila, maka kamu wajib sholat.
Tuh, sholat paling penting. Makanya sampai Nabi Muhammad diundang langsung. Para ulama menyampaikan alasan yang kedua kenapa sholat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat yang Nabi Muhammad sampai diundang langsung ke atas langit. Kata para ulama, Bu, karena sholat ini mengumpulkan semua ibadah yang lain. Coba lihatin ibadah yang lain, isinya ibadah yang lain ya, isinya kalau haji misalnya, isinya bacaan sama gerakan-gerakan, kan begitu? Haji itu Bu isinya antara bacaan-bacaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Yang belum haji di sini saya doain. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan berangkat haji insyaallah. Kalaupun nggak haji bisa berangkat umroh insyaallah. Tapi haji dah ya, mudah-mudahan ya. Saudara sekalian saya muliakan, isinya gerakan dan bacaan. Gerakannya tawaf, muter, gerakannya lempar jumroh, gerakannya jalan dari Sofa ke Marwah. Sholat juga sama, gerakan dan bacaan. Karenanya dalam sholat mengumpulkan ibadah haji. Ibadah haji pergi ke Ka'bah, sholat mustaqbilal kiblat, kiblatnya adalah Ka'bah. Jadi di dalam sholat tuh mengumpulkan ibadah haji. Maka Ibu sampai-sampai para ulama-ulama tuh, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ada loh yang kalau sholat tuh kalau bilang mustaqbilal kiblati itu Bu bisa lihat Ka'bahnya beneran. Ada tuh para wali-wali yang kayak begitu. Di antaranya seorang perempuan bernama, kalau saya nggak salah, Aisyah binti Umar Mudhar. Ini beliau ibu-ibu sekalian bersaudara nih, kakak-kakak, adik-adik. Beliau umur-umur belasan tahun, 14-15 tahun. Kalau sholat berjamaah sama abang-abangnya, kalau pas lagi takbiratul ihram suka rada lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang-abangnya ngerasa nih adik kita nih was-was nih. Diaduin ke abahnya, bah, adik nih bah was-was bah. Kalau sholat rada lamaan, mustaqbilal kiblatnya. Kalau sholat terdaman takbiratul ihramnya. Nasehatin bah, panggil sama abahnya. Kamu bener nak, kalau takbir itu berulang-ulang. Iya bah. Kamu was-was? Enggak sih bah. Terus kenapa nak kalau takbir itu berulang-ulang? Dia bilang, mungkin karena yang lain-lain laki-laki kali ya bah. Jadinya pas mustaqbilal kiblati Ka'bahnya kelihatan cepat. Kalau saya mungkin karena saya perempuan barangkali bah. Jadi kalau mustaqbilal kiblati Ka'bahnya nggak cepat kelihatan depan mata saya. Abang-abangnya bengong. Kata abang-abang, jadi kamu kalau mustaqbilal kiblati baru lihat Ka'bah, maksudnya harus lihat Ka'bah baru takbir. Emangnya yang lain nggak gitu? Masya Allah. Jadi dia setiap kali sholat dimanapun tempatnya, kalau mustaqbilal kiblati dia harus beneran lihat Ka'bahnya, diperlihatkan Allah kiblatnya, Ka'bahnya, baru dia seolah-olah sholat di hadapan Ka'bah. Dia pun kemudian baru melaksanakan takbirnya. Ini dari masih muda udah punya keramat luar biasa. Jadi Bu, yang namanya wali tuh nggak selalu laki-laki, perempuan juga banyak yang jadi wali, namanya waliyah ya. Kalau laki-laki wali, orang yang tercinta di sisi Allah, mencapai derajat kekaromahan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan namanya waliyah. Gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, sholat mengandung ibadah haji. Sholat ibu-ibu sekalian juga mengandung ziarah kepada Nabi Muhammad.
Kita kan kalau pergi ke Mekah, kalau pergi ke Saudi Arabia kan selain ke Mekah, kita juga pergi ke Madinah. Untuk apa ke Madinah? Untuk ziarah kepada Nabi besar Muhammad. Hukumnya apa nih Ustazah? Pergi ke Madinah buat ziarah. Hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya muakkad, sunnah yang dikuatkan. Ngapain kamu udah jauh-jauh pergi ke Saudi Arabia tidak berziarah kepada Nabi Muhammad? Ibu ya, kita nih nggak kenal agama kalau tidak lewat baginda Nabi besar. Dan subhanallah, sholat kita juga mengandung ziarah kepada Nabi Muhammad. Kapan? Saat tahiyat akhir dan tahiyat awal. Kita bilang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ucapan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai seorang nabi. Kamu nggak bilang ya Allah sampaikan salamku padanya, nggak gitu. Kamu bilang salam untukmu wahai seorang nabi. Artinya dalam sholat kita juga berziarah kepada Nabi Muhammad. Kita juga datang menyampaikan salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, sebenarnya sulit bagimu untuk sholatmu diterima Allah kalau hatimu kosong dari rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad. Sebab sholatmu bahkan tidak sah tanpa kamu mengucap salam kepada Nabi besar Muhammad. Di dalam sholat ada umrohnya, ada hajinya. Dalam sholat ada ziarah kepada Nabi besar Muhammad dengan kamu mengucap salam kepada Nabi. Makanya nggak main-main ibu-ibu sekalian. Ada wali, salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala namanya Sayyidina Syekh Alwi Khalek Gesam. Nah, ini Sayyidina Syekh Alwi Khalek Gesam. Ini ibu-ibu sekalian, beliau ini Bu, setiap ucap salam kepada Nabi dalam tahiyat nggak akan melanjutkan bacaannya kecuali sesudah salamnya dijawab sama Nabi Muhammad. Insya Allah, Insya Allah. Kita ziarah ke makam Nabi aja ya Bu ya, belum tentu salam kita dijawab sama Nabi. Ini beliau nih Sayyidina Alwi Khalek Gesam, itu setiap kali ucap salam dalam sholat, salamnya dijawab sama Nabi Muhammad. Dan kabarnya ibu-ibu sekalian, yang di samping-sampingnya aja kedengeran jawaban salamnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Orangnya di mana Ustazah? Di Tarim, Hadramaut Yaman. Masih hidup nggak Ustazah? Udah meninggal dunia, udah zaman dulu. Sekitar 800-an tahun yang lalu Bu, keberadaan beliau Sayyidina Syekh Alwi Khalek Gesam. Ini saya senang nih kalau nyebutin wali tuh saya suka sebutin namanya. Kenapa? Biar turun rahmat kepada kita sekalian. Ibu-ibu juga namanya wali-wali tuh sebaiknya ibu-ibu ingat tuh. Sebaiknya ibu-ibu ingat gitu. Kenapa gitu? Biar menurunkan rahmat di dalam hati kita. Menyebut nama kekasih Allah bikin adem hati Bu, sebab turun kasih sayang Allah. Sama dengan ibu menyebut nama orang-orang kafir, nama orang-orang yang dimurka sama Allah, bikin hati jadi keruh, bikin hati jadi sumpek. Ya, makanya kalau berita-berita ada orang korupsi, ada orang jahat, ada orang begini, ada orang nembak, segala macam, itu ibu-ibu sekalian nggak usah terlalu banyak ditonton, nggak usah terlalu banyak disebut-sebut namanya, bikin hati jadi nggak enak.
Tapi kalau namanya wali, namanya kasih Allah Subhanahu wa taala, sebut namanya, bikin terang hati, bikin adem hati, bikin rahmat Allah Subhanahu wa taala turun sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda dzikri salihin tanazzalatir rahmat. Di saat disebut nama orang soleh, turunlah hujan rahmat. Namanya siapa tadi? Sayyidina Alwi Khali' Qasam, ya, Sayyidina Alwi Khali' Qasam. Dan biar ibu-ibu tuh kalau diulang-ulang Alwi Khali' Qasam, nanti kalau cerita sama anak-anak tuh, sama saudara, sama temen, ingat namanya. Tadi mama hadir pengajian mah, siapa yang bicara mah? Ustazah Halimah dari Jakarta. Orangnya cuman sakit kaki. Cerita apa mah? Ada nak seorang wali yang kalau ucap salam dalam sholat, salamnya dijawab sama Nabi Muhammad. Siapa namanya mah? Ada deh pokoknya. Siapa gitu? Ada pokoknya. Ada tuh yang modelannya kayak gitu tuh. Banyak. Beliau setiap kali ucap assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, diem bu, nungguin jawaban salam Nabi Muhammad. Nabi akan jawab waalaikumsalam ya syekh, waalaikumsalam ya syekh. Masya Allah. Dan itu kabarnya tuh sampai sebelah-sebelah dengerin jawaban salamnya. Ibu-ibu sekalian, dalam sholat ada puasa. Orang puasa nggak boleh makan. Ibu kalau sholat boleh makan nggak? Nggak boleh. Dalam sholat nggak boleh minum. Ibu kalau dalam sholat minum boleh apa nggak? Nggak boleh. Bahkan lebih lagi puasanya. Kalau puasa kentut nggak batal. Bukannya tadi lagi puasa hari Senin? Iya sih tadi asalnya puasa. Kok sekarang nggak puasa lagi? Tadi kentut. Kan enggak. Orang kalau puasa, mohon maaf, buang angin nggak batal. Akan tetapi kalau lagi sholat, buang angin batal. Jadi di dalam sholat terdapat makna puasa. Dalam sholat juga terdapat makna sedekah, menyedekahkan waktu, menzakatkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nih, ada toko di depan, kita doain mudah-mudahan nantinya jadi toko yang bawa keberkahan. Ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian, misalnya nih ada orang punya toko, lagi jagain toko, laku nih, lagi laris nih. Tapi datang waktu sholat, dia belum sholat. Apakah dia boleh jaga tokonya terus saja gitu sampai waktu sholatnya habis, atau dia tinggalin tokonya untuk mengerjakan sholat? Tinggalin tokonya untuk mengerjakan sholat. Disitulah terdapat zakatnya waktu dalam sholat. Makanya para ulama bilang, dalam sholat itu mengumpulkan semua ibadah. Karenanya sholat dipilih oleh Allah untuk kewajibannya langsung dipanggil Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Dalam sholat ada doa, dalam sholat ada sholawat, dalam sholat ada bacaan Al-Quran, dalam sholat ada zikir. Semua ibadah kumpul dalam sholat. Ibu, dalam sholat ada baca Quran.
Karenanya dianjurkan setiap orang muslim, setiap orang mukmin untuk bisa baca Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran, terutama surat-surat yang pendek-pendek. Biar kalau sholat suratnya jangan itu-itu mulu. Ada nih orangnya, kalau sholat istiqomah kuliah kulhu, kalau pindah geser kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, sampai malaikatnya pada hafal. Malaikat rokib sama malaikat atidnya sampai udah hafal. Asal dia sholat, malaikat atid bilang sama malaikat rokib, kib kulhu kib. Masya Allah, Masya Allah. Bukan nggak bagus, Bu, bagus. Surat Al-Ikhlas salah satu dari surat penting dalam Al-Quran. Akan tetapi jadi salah kalau kamu dalam sholat yang dibaca surat itu terus, tanpa melibatkan atau tanpa membaca surat-surat yang lainnya. Dibaca juga dong yang lain-lain. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, makanya dihafalin, Bu, surat-surat tuh. Biar baca, hafal, kalau bisa difahamin maknanya. Biar kita bisa khusyuk saat bacanya. Ustazah, habisnya gimana ya Ustazah? Suka keliru-keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqq. Benar itu ya? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kayaknya nggak gini nih. Salah di mana gitu kan? Dah, bismillah. Hafalin yang benar biar surat-surat yang dibaca bagus. Dan Bu, sebagai muslimah, sebagai mukminah, wajib buat belajar baca Al-Quran. Jangan sampai ada di antara kita umurnya sudah berumur nggak mau belajar baca Al-Quran, akhirnya meninggal dunia nggak sempet bisa baca Quran. Bu, malu sama Nabi Muhammad. Nabi itu diturunkan kepadanya Al-Quran. Nabi ninggalin buat kita Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Maka jangan sampai kita meninggal dunia ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi baca Al-Quran aja nggak bisa gitu. Kalau kamu matanya emang nggak awas, nggak bisa baca, ada alasan. Kamu buta misalnya, ada alasan. Lah kamu terang, nonton TV bisa, baca huruf apa tuh namanya, Latin bisa, bahkan mungkin baca huruf Cina aja ada yang bisa. Giliran baca Al-Quran nggak bisa. Kayak apa kalau sampai kamu menghadap Nabi besar Muhammad? Ada yang bahasa Inggris bisa, ya Bu ya, tapi Al-Quran nggak bisa. Saya ingat umi saya almarhumah, 3 bulan 10 hari 100 hari kemarin itu ya, tanggal 22 dari kewafatan beliau. Umi itu sekitar 5 tahunan sebelum meninggal, matanya mulai berkurang penglihatannya, sering sedih gitu. Saya tanyain, kenapa Mi? Umi sekarang nggak bisa lihat lagi Nok. Umi nih Nok, sekarang kalau lihat orang tuh kayak mesti Umi deketin baru bisa tahu ini siapa gitu. Umi malu kadang-kadang orang udah senyum sama Umi nggak lihat. Orang kalau lihat gitu aja tuh nggak kelihatan Umi saya. 5 tahun sebelum meninggal.
Saya bilang sama Umi saya, ayo Mi, kalau gitu Mi, kita operasi mata. Terus Umi saya bilang begini, Umi tuh Nok paling sedih sekarang tuh nggak bisa baca Quran. Sedih Umi Nok, buka Quran tuh nggak kelihatan, samar, cuman item-item gitu sama putih-putih gitu, nggak kelihatan huruf-hurufnya. Baca ratib, baca zikir gitu nggak kelihatan. Saya bilang, ayo Mi, kalau gitu Umi operasi mata aja. Umi saya tapi ketakutan. Saya bilang sama Umi saya, Mi, ini tuh urusannya namanya katarak Mi. Umi operasinya sebentar aja Mi, cuma 15 menit. Tapi kan namanya Umi orang dulu, mungkin sama kayak ibu-ibu nih, dengar operasi itu kan kayak udah serem Ibu ya. Iya, Umi nggak tahu, ibu-ibu nih pada suka nggak tahu kalau disunat tuh namanya juga operasi Bu. Anak kecil-kecil aja berani gitu kan. Jadi Umi saya tuh, saya bilangin Umi operasi, Umi saya maju mundur. Jadi kita itu ibu-ibu sekalian, biar Umi berani operasi, kita suka ketemuin adik saya, ipar saya itu suka ketemuin Umi sama orang yang pernah dioperasi katarak. Nih Mi, nih pernah operasi katarak nih Mi, berhasil Mi. Umi suka nanya-nanya, gimana operasinya? Iya Mi, sebentar aja kok Mi, gitu. Nggak nyampe setengah jam Mi. Habis itu juga udah Mi, enak Mi, bisa lihat lagi. Umi nanya gitu kan, udah bisa baca Quran lagi? Iya Mi, alhamdulillah. Oh, kapan waktu Umi saya udah ngobrol sama orang yang habis operasi mata. Terus Umi nanya gitu, udah berhasil operasinya? Alhamdulillah Mi. Berarti udah bisa baca Quran lagi? Dia bilang, saya emang nggak bisa baca Quran Mi. Ternyata dia nggak bisa baca Quran. Umi saya bilang kayak begini, lah terus dioperasi matanya buat apa? Masya Allah. Ini Umi saya itu pengen operasi mata biar bisa baca Quran. Akhirnya alhamdulillah tuh berhasil. Sempat operasi Cirebon, bisa baca Quran lagi. Seneng Umi saya. Alhamdulillah. Tahu Umi sekarang udah bisa kelihatan Quran lagi. Masya Allah. Yuk ibu-ibu yang pada matanya alhamdulillah masih awas, bisa lihat Quran, dibaca Bu Qurannya Bu. Kalau nggak bisa baca Quran, belajar Bu, jangan malu. Kalau kamu bilang, saya malu Ustazah, belajar baca Quran udah tua kayak begini belum bisa baca, saya malu belajarnya. Ibu lebih malu lagi kalau meninggal dunia nggak bisa baca Quran, beneran dah. Nanti malu. Malunya bukan sama orang Bu, sama Nabi Muhammad. Sebab Nabi kepadanya diturunkan Al-Quran. Ibu kalau sampai meninggal dunia nggak bisa baca Quran, ibu malu. Bukan sama tetangga, bukan sama anak, bukan sama cucu. Malu sama Allah, karena itu adalah firman-Nya Allah. Kita kadang nggak bisa baca koran aja malu, nggak tahu berita-berita, nggak bisa baca huruf Latin malu, nggak bisa tahu kabarnya dunia, nggak bisa baca Quran, seharusnya lebih malu lagi kepada yang menciptakan kita, sebab Al-Quran adalah wahyunya Allah, firmannya Allah, kata-katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masa mungkin kita sebagai hambanya tidak dapat membaca Al-Quran? Ya, panggil guru ngaji, datangkan ke rumah, baca deh tuh Quran, pelajarin sedikit-sedikit, lama-lama bisa. Nggak usah Bu, nggak usah malu, nggak apa-apa. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, mohon maaf ya Bu ya, bukan mau gimana-gimana. Saya ustazah, saya belajar dari umur 12 tahun sampai mondok 8 tahun di Indonesia, mondok lagi di Tarim 4,5 tahun.
Ibu-ibu sekalian, saya sangat dekat dengan Al-Quran, bahkan saya pelajarin tafsir-tafsirnya Quran. Ketika saya pulang dari pondok pesantren sesudah mondok 12 tahun lamanya, saya dikawinkan. Suami saya, ibu-ibu, sepengakuan dia, nih ibu nih, kalau urusan saya cerita suami langsung dengerin semua, tegang. Ibu-ibu sekalian, saya ini sudah lancar baca Al-Quran, bahkan banyak tahu tafsirnya Al-Quran. Ketika saya menikah, ibu-ibu sekalian, ada satu kejadian nih. Di Indramayu sini, saya baru beberapa hari menikah sama beliau nih, suami saya. Beliau lagi ada di tempat tidur, saya di bawah baca Quran. Beliau lagi kayak masih tiduran gitu ya. Saya di bawah, saya lagi baca Quran. Saya baca Qurannya, saya kerasin suaranya. Dia bangun tidur, kedengeran saya baca Quran, dia merosot turun. Terus dia bilang gini, "Kamu hafal Quran ya?" Saya bilang, "Enggak." "Kamu bacanya cepet banget, hafal Quran pasti." Saya bilang, "Enggak, ini kok orang disuruh maksa." Dia tutupin Quran saya tuh, sebagian ayat-ayatnya. Saya tetap bisa baca. Yang ditutupin bukan yang saya baca. Terus dia bilang, "Kamu pasti hafal Quran." Saya bilang, "Enggak, saya nggak hafal Qurannya." "Kamu bacanya cepet banget." Ya, saya udah biasa baca dari kecil. Saya bahkan duluan bisa baca Al-Quran daripada baca huruf Latin. Abah saya taruh saya di guru ngaji, belajar ngaji dari kecil. Terus dia bilang, "Saya nggak pernah dengar orang baca lebih cepat dari kamu," kata suami saya. Saya bilang, "Ya alhamdulillah, saya udah biasa bacanya dari kecil." Terus dia bilang gini, "Kamu tahu nggak? Saya terakhir baca Al-Quran zaman saya SMA. Dia menikah sama saya itu umur 37 tahun. Orang SMA umur 17 tahun. Lebih dari setengah umurnya dia nggak baca Quran." Saya tanyain sama dia, "Tapi kamu muslim kan?" Teman-teman sekalian yang saya muliakan, habis itu dia punya semangat untuk kembali dekat dengan Al-Quran. Dia belajar baca lagi, Bu, lancarin lagi. Terus dia belajar baca terus gitu, sampai alhamdulillah sekarang sudah sangat lancar bacanya, dan dia memutuskan untuk nggak akan tidur malam sebelum membaca Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, cerita ini saya sampaikan kepadamu bukan mau jelek-jelekin suami saya cakep soalnya. Akan tetapi untuk membuatmu, suami saya ini loh nggak baca Quran berpuluh tahun, gitu kan? Dia bisa punya istri ustazah. Artinya nggak jadi soal, Bu. Jangan malu. Dengan syarat tetaplah belajar, ibu ya, tetap baca. "Ustazah, saya tuh males baca Quran." Kenapa? Karena nggak lancar. Ya kalau nggak dibaca kapan lancarnya? Memangnya ada cara melancarkan membaca Al-Quran kecuali dengan membacanya? Kalau kamu sering bacanya, lama-lama lancar, gitu kan? Nah, tuh suami saya sekarang udah lancar, Bu, bacanya. Meskipun belum selancar saya, ntar lama-lama kali lancaran dia. Bisa aja. Jadi ibu-ibu sekalian, seperti itu ya. Dalam sholat terdapat baca Quran. Kita baca tuh Qurannya, kalau bisa sambil difahamin bacaan-bacaannya, maknanya gitu, biar sholat kita lebih khusyuk. Sholat satu tiangnya agama, paling penting. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad dinaikkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap Allah secara langsung untuk kewajiban sholat.
tidak diperlakukan kepada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Yang kedua, ibu-ibu sekalian saya muliakan, kenapa sholat yang Nabi Muhammad dipanggil langsung menghadap Allah? Karena dalam sholat terdapat semua makna ibadah, kumpul semuanya dalam sholat. Kemudian yang ketiga, kenapa sholat yang dipilih Allah untuk Nabi Muhammad menghadap langsung? Karena di dalam sholat terdapat makna penghadapan kepada Allah. Makanya Nabi ngadep Allah SWT secara langsung, karena sholat kita tuh kayak bagian dari kita ngadep Allah SWT. Nabi ngadep sama Allah. Itu Bu, sebelum ngadep sama Allah di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril yang bertugas sebagai tour guide. Tour guide tuh kalau kita bepergian ada pimpinan rombongan, kayak pemandu perjalanan. Kalau kayak ibadah haji, ibadah ini namanya mutawif ya Bu ya. Malaikat Jibril nih jadi pemandunya. Segitu aja malaikat Jibrilnya nyerah. Hahuna ya Rasulullah, saya hanya dapat mendampingimu sampai sini wahai Rasul. Ketika habis lihat surga, habis lihat neraka, habis ketemu para nabi, habis ketemu sama malaikat-malaikat, habis jumpa Israel, semua nih udah lewat semuanya. Malaikat Jibril pamitan, di sini aja nih Rasul, yang sesudahnya silahkan lanjutkan perjalananmu seorang diri. Ya Jibril, afi mithli hadzal makan tarakal habib habibah. Wahai Jibril, apakah di tempat terasing semacam ini kekasih meninggalkan kekasihnya? Katanya kamu sayang sama saya Jibril, kok saya ditinggalin? Kata malaikat Jibril, bukan gak sayang, bukan gak cinta. Malana illa lahu maqamu ma'lum. Kami wahai Rasul hanya memiliki tempat yang terbatas. Kalau saya melangkah selangkah aja lagi, terbakar jasad saya wahai Rasulullah. Tenang wahai Rasulullah, engkau tidak akan melakukan perjalanan sendirian. Engkau akan dipandu Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau akan dipertemukan dengan Allah. Saya hanya dapat berpesan padamu wahai Rasulullah, nanti kalau ketemu sama Allah jangan lupa ucap salam. Karena orang tuh kadang-kadang kalau ketemu sama yang dikagumi lupa ucap salam, teriak-teriak aja tuh, gitu kan, panik. Sampai adik-adik tuh loh, ada yang ketemu sama artis Korea di sana tuh di Jakarta di bandara, ada yang pingsan. Saya nggak tahu karena seneng atau karena belum sarapan, sampai pingsan tuh kan. Nah ini Allah, Nabi Muhammad mau berjumpa dengan Allah, jadi malaikat Jibril pesenin jangan lupa ngucap salam nanti wahai Rasulullah. Nabi Muhammad meskipun orang paling pandai, meskipun hamba paling dekat dengan Allah, tapi Nabi Muhammad menghargai malaikat Jibril sebagai gurunya. Sehingga Nabi Muhammad bertanya, "Kaifa uhayyi ya Jibril? Bagaimana caraku mengucap salam kepada Allah wahai malaikat Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Qul at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah." Ucapkan nanti kalau ketemu sama Allah, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Enggak lama Nabi pun diperjalankan, melintasi hijab demi hijab, melewati langit demi langit, melewati semesta demi semesta, melewati alam demi alam, melintasi arsy, melintasi kursi yang kata Allah wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursinya lebih luas daripada langit dan bumi, melintasi Rafrafil Ahbar, melewati Lauhil Mahfud sampai di Sidratul Muntaha, wa kana qaba qausaini au adna. Sampai di Sidratul Muntaha. Itu ibu-ibu, sidrah itu artinya puncak, muntaha itu artinya paling ujung, paling tinggi. Jadi udah puncak paling tinggi pula. Tempat yang gak pernah ada yang sampai sebelum dan sesudah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat tertinggi yang pernah ada.
Ustazah, bukannya Allah nggak bertempat? Betul, Allah tidak bertempat. Jadi jangan kamu pikir Allah berada di Sidratul Muntaha. Enggak, Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Tapi Nabi Muhammad perlu tempat, perlu arah. Sebab Nabi Muhammad makhluk, nabinya perlu tempat buat ketemu sama Allah. Sama kayak Nabi Muhammad, Nabi Musa saat bincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, bincang-bincangnya di mana? Di Bukit Sinai. Bukan berarti Allah ada di Bukit Sinai, tapi itu adalah tempat yang dipilih Allah untuk berbincang dengan Nabi Musa. Demikian pula dengan Sidratul Muntaha, tempat yang dipilih Allah untuk bincang sama Nabi Muhammad. Begitu nyampe ketemu sama Allah, Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Makanya Nabi ini, Bu, salah satu julukan, salah satu nama Nabi Muhammad, Sayyidus Sajidin, pimpinan ahli-ahli sujud, pimpinan orang yang selalu sujud kepada Allah. Nabi Muhammad, Nabi ini orang satu-satunya yang diizinkan Allah untuk sujud di Sidratul Muntaha. Nanti juga gitu, di akhirat nanti, ibu sekalian, Nabi Muhammad satu-satunya orang yang diizinkan Allah untuk sujud di padang mahsyar. Nabi Muhammad satu-satunya orang yang akan sujud di pintu surga untuk minta keselamatan umatnya. Nabi Muhammad Sayyidus Sajidin, pimpinan ahli sujud kepada Allah. Karenanya ibu-ibu saudara sekalian, kamu kalau kepengen dekat sama Allah, sujudlah. Perbanyaklah sujud, perbanyaklah sholat. Sujud dalam sholat ya Bu ya. Kamu kalau kepengen dekat sama Nabi Muhammad, juga perbanyaklah sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu kamu sedang menyambungkan hatimu dengan imammu yaitu Nabi Muhammad, dan kamu sedang menyambungkan hatimu dengan Tuhanmu, penciptamu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sujud langsung di hadapan Allah, ibu-ibu sekalian. Sampai ketika dirasa sujudnya sudah cukup, Nabi Muhammad duduk dengan duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Bu tahu kan ya Bu ya, memberdirikan telapak kaki kanan, memasukkan telapak kaki kiri di bawahnya telapak kaki kanan, kan gitu ya. Kemudian kita duduk di atas tanah, maksudnya di atas bumi. Itu duduk tawarruk. Itu ibu-ibu sekalian, duduk yang paling tawadu. Duduk tawarruk nggak enak kalau dongak. Coba deh liatin, cobain. Kita tuh kalau duduk tawarruk pasti menunduk. Nggak enak aja kalau kayak gini gitu. Duduk tawarruk. Kalau duduk tahiyat awal, kalau duduk di antara dua sujud, duduk bersila masih enak kalau ndangak ya Bu ya, kalau membusungkan dada. Tapi kalau duduk tawarruk tuh nggak enak, nggak pas gitu. Pasti langsung menunduk kita gitu. Karena itu memang jalsatul abad inda maulah, duduknya seorang budak di hadapan tuannya. Dan itu duduk yang dipilih Nabi Muhammad saat di Sidratul Muntaha, ketika dipertemukan dengan Allah Subhanahu. Saat itulah Nabi Muhammad mengucapkan salam yang diajarkan malaikat Jibril. Nabi Muhammad bilang, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kebaikan, segala sholat, segala doa kami persembahkan hanya kepadamu ya Allah. Bu, kalau ada yang nanya gini, Ustazah kenapa salamnya Nabi Muhammad tuh nggak assalamualaikum ya Allah, kayak kita ucap salam sama orang kan? Kalau saya ucap salam sama ibu kan, assalamualaikum Bu, waalaikumsalam, kan gitu ya. Kenapa kok Allah itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah? Kenapa nggak assalamualaikum ya Allah? Karena arti assalamualaikum tuh semoga keselamatan dari Allah
diperuntukkan kepadamu. Nah, kalau kita ucap salam sama Allah bahasanya kayak gitu, ya Allah, semoga keselamatan dari Allah untukmu ya Allah, kan nggak pas ya Bu. Makanya bentuknya salamnya nggak gitu, tapi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Segala penghormatan kami hanya teruntuk padamu ya Allah. Segala amal ibadah yang berhasil kami lakukan, kami mempersembahkannya untukmu ya Allah. Segala kebaikan-kebaikan semuanya kami haturkan kepadamu ya Allah. Bahkan semua doa, semua pinta, kami hanya melakukannya, hanya memintanya kepadamu ya Allah. Gitu. Itu arti at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah. Ibu, Nabi Muhammad nih Bu ya, ketemu langsung sama Allah, sujud langsung di hadapan Allah, ucap salam kepada Allah. Kayak apa bahagianya Nabi Muhammad, ditambah dengan Allah jawab salamnya dengan mengatakan, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai seorang nabi, rahmat serta keberkahan dariku Allah senantiasa tercurah atasmu wahai seorang nabi. Senengnya kayak apaan tuh Bu tuh? Kita aja kalau ketemu sama yang kita kagumi, yang kita cintai, yang hati kita selalu mengingat dia, pantes-pantesnya yang gak ingat sama siapa-siapa kan? Bahagia tak terkira Nabi Muhammad pada saat itu. Tapi meskipun begitu, ada yang tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad. Begitu Allah bilang Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, Nabi segera menyusuli salam Allah dengan berkata, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Terima kasih ya Allah atas salammu untukku. Akan tetapi sampaikan salam itu pula untuk umatku ya Allah, hamba-hambamu yang soleh-solehah itu. Kalau kamu salah satu di antara hamba Allah yang solehah, dan tentu saja dirimu adalah umat Nabi Muhammad, kamu dapat salam yang dimintakan Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala malam Isra dan Mi'raj. Kamu udah disalamin sama Allah, kamu udah disampein sama Nabi Muhammad, biar Allah memberikan salam kepadamu hidup di dunia hingga sampai di akhirat nanti. Dan kamu kalau kebagian dari salam ini, kamu akan hidup dengan salam, kamu akan hidup dengan damai, hatimu penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan. Hatimu nggak akan dipenuhi dengan kebencian, hatimu tidak akan dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan. Kamu akan selalu berada dalam salam, selalu berada dalam kedamaian, sampai nanti di akhirat kamu akan diperkenankan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kamu akan diucapkan salam dari Allah pada saat itu, salamun qaulan mir Rabbir Rahim. Ada salam untuk kalian semua wahai hamba-hamba Allah, mir Rabbir Rahim, dari Allah Tuhan yang sangat dermawan. Masya Allah, Masya Allah. Ustazah, saya masuk nggak tuh dalam salamnya Nabi Muhammad hari itu? Kamu tinggal lihat aja hati kamu gimana waktu hidup di dunia. Saya kok benci mulu sama orang ya Ustazah, sebel mulu gitu, ngelihat si ini nggak demen, ngelihat si itu iri, ngelihat si itu dengki, ngelihat si itu seneng, hati saya gelisah gitu. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kamu tidak dapat salam Nabi Muhammad malam tersebut, khawatir di hari akhirat kamu tidak diselamatkan Allah. Berusaha kita mencari kedamaian di saat hidup di dunia ini.
yang tenang hatinya, yang tenang hatinya. Bu, orang mukmin, orang muslim tuh hatinya tenang. Kenapa? Lah hidupnya sama Allah gimana nggak tenang? Hidupnya sama Nabi Muhammad gimana nggak tenang? Kamu kalau nggak tenang tuh pasti karena kamu lagi lupa sama Allah, kamu lagi nggak inget sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau lagi gelisah, cepet-cepet dah. Cepet-cepet ngapain? Cepet-cepet zikir. Kalau bisa cepet-cepet sholat. Kalau waktunya sholat sunnah ada, sholat dah. Sama kalau bisa cepet-cepetan sholawat kepada Nabi Muhammad. Bikin tenang hati, bikin damai pikiran, bikin bahagia hidup. Sebab kamu ternyata sebagai salah satu dari orang yang Nabi Muhammad telah menyampaikan permintaan agar Allah memberi salam kepadamu pada malam tersebut. Masya Allah. Makanya Bu, kenapa sholat yang dipilih sama Allah sebagai kewajiban di mana Allah menyampaikannya langsung kepada Nabi Muhammad? Karena kamu saat sholat juga kamu sedang menghadap kepada Allah, sebagaimana Nabi Muhammad dulu untuk kewajiban sholat dipertemukan langsung dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad jasadan wa ruhan, jasad juga, amar ruh juga. Nah kalau kita saat sholat diharapkan hati kita, ruh kita ngadep sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu perhatiin deh, kalau ibu sholat tuh begitu Allahu Akbar nih, yang sholat nih diawali dengan Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Kenapa nggak Subhanallah? Kenapa nggak Alhamdulillah? Kenapa nggak la ilaha illallah? Ya kan? Itu kan kalimat paling penting dalam Islam. Orang tuh kalau nyebut la ilaha illallah berarti masuk Islam. Kan begitu? Kenapa nggak la ilaha illallah gitu? Tapi Allahu Akbar. Kenapa? Ini saya kasih tahu ibu-ibu sekalian. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Kamu kalau sholat, kamu tinggalin urusan-urusan duniamu. Yang asalnya lagi masak, kamu tinggalin masakmu. Yang asalnya lagi dagang, kamu tinggalin dagangmu. Yang asalnya lagi teleponan, kamu tinggalkan teleponmu. Yang asalnya lagi lihat nonton TV, kamu tinggalkan TVmu. Yang asalnya lagi ngobrol apa segala macam, kan kamu tinggalin semuanya. Nggak mungkin kan sholat sambil ngobrol, sholat sambil masak, sholat sambil mandi, kan nggak mungkin. Kamu tinggalin semua kegiatan duniamu untuk kamu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu bilang Allahu Akbar dengan gerakan takbir, seolah menjadikan semua urusan di belakangmu, karena kamu tahu bahwasanya semua urusan kecil yang besar adalah Allah. Kamu tinggalin semua urusan, sebab semua urusan ada dalam kendali Allah. Sekarang kamu ngadep sama Allah. Jadi kamu sholat Allahu Akbar, urusan makanan kecil, urusan masakan kecil, urusan suami kecil, urusan anak kecil, urusan dagang kecil, urusan duit kecil, semua urusan kecil. Ustazah, bukannya urusan sama suami besar, tapi kan suami dalam kendali Allah juga. Bukannya urusan orang tua kita besar Ustazah, betul, tapi kan urusan orang tua kita juga dalam kendali Allah. Hati orang tuamu, hati suamimu adanya dalam genggaman siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hatimu, urusan penyakit-penyakit segala macam kecil semua, yang besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Bu, buat kita mantepin hati. Semua urusan saya kebelakangin, yang ada di hadapan saya adalah Allah. Karenanya kita bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis itu kita bilang Allahu Akbar kabira. Hanya Engkau saja Allah yang besar. Aku akan membesarkanmu senantiasa. Walhamdulillah katsira. Aku berterima kasih yang banyak padamu ya Allah. Masih dijadikan Islam, masih dijadikan mukmin, cinta padamu, makasih ya Allah, masih bisa sholat, alhamdulillah katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Aku akan bertasbih padamu sepanjang siang dan malam.
Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan diriku ya Allah. Ngadep. Sama kayak Nabi Muhammad malam Isra Mi'raj ngadep sama Allah. Kita bilang dalam sholat kita, inni wajjahtu wajhi, ya Allah aku hadapkan wajahku yang hina dina belepotan dosa ini, yang penuh dengan kehinaan-kehinaan ini, yang selalu mengerjakan perbuatan dosa ini, yang gak ngerti-ngerti keagungan Allah, yang gak ngerti-ngerti kemuliaan Allah ini. Meskipun dengan belepotan dosa, meskipun dengan banyak noda aib dosa-dosa, kami tetap memberanikan diri menghadap kepadamu ya Allah. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Engkau yang menguasai langit dan bumi. Diri ini hina, kami hadapkan kepadamu yang maha mulia. Hanifah, karena saya menginginkan kebaikan. Muslimah, karena saya muslim, karena saya mukmin. Wa ma ana minal musyrikin, saya tidak pernah ragu-ragu kepadamu ya Allah. Kemudian kita perbaharui ikrar kehidupan dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholat saya ini, bahkan bukan hanya sholat yang ini, semua ibadah saya ya Allah, bahkan bukan cuman ibadah saya aja ya Allah, mahyai, hidup saya ya Allah, saya makan, saya mandi, saya pakai baju, saya bangun rumah, saya benar sama suami, saya ngurusin anak, saya masak, saya nyapu, saya ngepel, saya hadir majelis talim, saya jalan, saya keluar, saya di rumah. Mahyaya, hidup saya Allah. Wa mamati, bahkan mati saya sekalipun ya Allah, lillahi rabbil alamin, saya persembahkan hanya untukmu ya Allah. Saya hidup untukmu, saya mati untukmu. Saya sholat untukmu, saya ibadah untukmu. Saya bernafas untukmu, saya melangkah karenamu. Ikrar kita dalam kehidupan mesti diingat-ingat terus ibu-ibu sekalian. Kita ulangi 5 waktu sekurangnya sehari semalam, buat ngingetin. Jangan sampai ada hamba Allah yang nanya lagi, saya hidup buat apa ya? Kamu hidup buat Allah. Kamu ulangi 5 waktu sehari semalam ucapan tersebut. Jangan sampai ada yang salah arah, salah tujuan. Saya hidup untuk suami saya. Ketika suami saya meninggalkan saya, apalah arti hidup saya? Dia pun kemudian bunuh diri. Salah jalan. Salah jalan. Ibu-ibu sekalian, kita hidup untuk Allah, kita mati untuk Allah. Bukan kamu hidup bukan untuk anakmu, bukan. Bukan. Kamu hidup bukan untuk suamimu, bukan. Bukan. Kamu hidup bahkan bukan untuk dirimu sendiri. Kamu hidup bukan untuk makan, kamu hidup bukan untuk tidur. Kamu hidup bukan buat nyari duit, ibu-ibu sekalian, bukan. Kamu hidup bukan buat nyari rezeki, bukan. Kamu hidup untuk Allah. Kamu hidup untuk beribadah kepada Allah. Kamu hidup untuk mempersembahkan jiwamu, ragamu, waktumu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kamu berhasil melakukannya, Allah akan mengaruniakan kepadamu seindah-indah kehidupan di dunia, seberkah-berkah kehidupan di dunia, sebelum Allah akan membahagiakanmu kelak di akhirat nanti. Coba perhatikan, orang-orang yang hidupnya untuk harta, Allah akan susahkan setengah mati urusan hartanya di dunia. Coba perhatikan, orang-orang yang hidupnya untuk cinta manusia, untuk seorang laki-laki misalnya, dia persembahkan segala sesuatunya buat laki-laki itu, sampai dia sibuk setengah mati untuk laki-laki tersebut, biar laki-laki tersebut tetap mencintainya, suaminya dia. Allah akan buat dia kecewa sama suaminya. Orang yang hidupnya buat anak-anaknya, Allah akan buat kecewa sama urusan anak-anaknya. Allah mau mengajarkan kita sebagai muslimah, kamu hidup bukan untuk itu semuanya. Kamu hidup untuk Allah.
kamu hidup untuk Allah. Bu, Kak, Dek, Nak, jangan kemana-mana. Hatimu itu fokuskan kepada Allah. Jangan kesana kemari. Kamu hidup untuk Allah. Selagi kamu hidupnya bukan untuk Allah, kamu hanya akan ketemu kecewa demi kecewa. Percaya saya. Selagi kamu hidup belum untuk Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dibuat capek oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan yang kamu perjuangkan tersebut. Orang yang hidupnya buat nyari duit, Allah akan capein dia sama urusan nyari duit. Orang yang hidupnya buat cinta manusia, cinta suaminya, Allah akan bikin dia capek setengah mati, Bu, sama urusan cinta suaminya. Saya sampai ketemu seorang perempuan yang sampai ganti kulit muka, ibu-ibu sekalian. Operasi, ganti, dikelet, kulit mukanya diganti. Saya nggak tahu tuh, pakai kulit sapi ya, Bang. Kalau pakai kulit sapi bisa jadi kendang. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, dan itu, Bu, selama sekitar beberapa bulan, kulitnya itu, mukanya nggak boleh kena air. Ibu kebayang nggak tersiksanya orang yang hidupnya kulitnya nggak bisa buat kena air? Betapa tersiksanya orang yang hidupnya mencari selain Allah. Akan tetapi kalau kamu sudah mengerti ini, kamu belajar dari sholat kamu, bacaan-bacaan yang kamu baca. Oh, ternyata saya sholat, saya hidup buat Allah, saya ibadah buat Allah, saya sholat buat Allah, saya apa-apaan semuanya buat Allah. Karena saya mati pun hanya menghadap kepada Allah, hanya berpulang kepada Allah. Bu, orang siapapun bisa meninggalkan kita, tapi Allah tidak. Bukan begitu? Semua hanya akan berpisah dengan kita, Bu. Entah dia duluan, entah kita duluan. Yang selalu bersama hanyalah Allah. Maka jangan pernah mau kehilangan Allah dalam hidupmu. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat terdapat makna penghambaan kepada Allah. Karenanya, ibu-ibu sekalian, terakhir nih, saya mau bahas urusan sholat nih, Bu, ya. Tadi sholat tiangnya agama, paling penting. Betul ya? Dua, dalam sholat mengumpulkan semua maknanya ibadah. Ibu-ibu sekalian, sholat ada puasanya, sholat ada zakat waktunya, sholat ada bacaan-bacaan Quran, sholat ada sholawat, sholat ada doa, sholat ada zikir. Kan gitu ya? Ibu-ibu sekalian, yang ketiga, sholat ada penghadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bilang, ini wajah tu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh. Dia di tahiyat kita ucap salam kepada Allah, penghadapan kepada Allah, dan kita ucap salam kepada Nabi Muhammad, ziarah penghadapan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam kita dalam kehidupan. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian, Allah jadikan sholat adalah hal terindah yang dapat kamu lakukan di atas muka bumi ini. Nggak ada hal lebih penting, nggak ada hal lebih indah, nggak ada hal lebih bagus yang dapat kamu lakukan di atas muka bumi ini melebihi sholat. Nggak ada, nggak ada. Makanya orang nggak boleh ninggal sholat, karena ini yang paling penting yang kamu lakukan di atas muka bumi, sholat ini, Bu. Sholat andalanmu dalam kehidupan. Siapa di antaramu yang kepengen sehat badan, sehat pikiran, sehat hati, jangan mau jauh-jauh dari sholat. Ibu, siapa di antaramu yang kepengen sehat badan, sehat pikiran, bahagia hati? Ibu ya,
jangan jauh-jauh dari sholat. Sholat fardu itu nggak ada pilihan, kamu nggak boleh tinggal. Sholat sunnah mulailah tambahin. Bu, pagi hari ada duha. Saya juga selalu ajarkan pagi hari sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah rokaatain lillahi ta'ala. Habis selesai salam sholat istikharah, doa, ya Allah, ada satu hari lagi yang kau minta kami jalanin dalam hidup kami, ya Allah. Nggak ngerti cara jalaninnya kecuali dengan bimbinganmu, ya Allah. Bimbinglah saya menjalani hari ini sehingga kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kami dapat melakukan kebaikan, kami dapat berpikir dengan baik, kami dapat selalu berbicara dengan baik, dan kami selalu dapat merasa dengan baik. Rasa hati nih, biar bagus terus ibu-ibu sekalian. Minta bimbingan sama Allah. Mulut nih, perkataan kita nih minta bimbingan sama Allah. Ibu-ibu sekalian, saya bihamdillah tahaddutan bin nikmah, saya melakukannya, Bu. Tiap pagi saya doa, ya Allah, nih hari saya mesti ngajar lagi, nggak ngerti ngomongnya gimana, ya Allah, tolong bimbing saya, ya Allah, dapat menyampaikan sesuatu yang paling diperlukan oleh orang untuk mendengarnya. Saya minta sama Allah SWT. Kenapa? Karena saya bodoh, karena saya nggak ngerti, karena saya nggak tahu. Kamu perlu dengar apa? Saya nggak tahu. Kamu diinginkan Allah untuk mendengar apa? Saya nggak tahu. Karenanya saya minta bimbingan dari Allah, ya Allah. Jadikan saya dapat menyampaikan sesuatu yang paling diperlukan hamba-hambamu untuk dapat mendengarnya. Gitu. Ustazah, tapi kan saya bukan ustazah. Tapi kan kamu perlu juga minta sama Allah yang seperti itu. Buat ngomong sama suami kamu jadinya nggak salah-salah mulu. Buat ngomong sama anak-anakmu biar nggak salah-salah mulu. Biar ngomong sama saudara, sama keluarga nggak salah-salah mulu. Buat ngomong sama orang tuamu nggak salah-salah mulu. Betul begitu? Buat berbuat dalam kehidupan nggak salah-salah mulu. Buat berpikir nggak salah-salah terusan. Dan ibu-ibu sekalian, yang terpenting biar hatimu tuh merasanya biar nggak salah terus, Bu. Kita lihat orang dapat kenikmatan, rasa yang salah ngelihatnya iri, kan begitu? Ibu-ibu sekalian, tersiksa apa enggak kalau iri sama kenikmatan orang lain? Tersiksa. Perasaanmu salah. Karenanya biar benar kamu punya rasa, minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bimbing hati saya biar selalu merasa dengan benar, ya Allah. Gitu. Ibu-ibu sekalian, tambahin tuh sholat istikharah. Urusan sholat duha sih kayaknya orang Indramayu nggak usah diajarin. Duha nggak pernah ketinggalan. Masalah rezeki, kayaknya urusan rezeki nih, aduh, diamalin terus-terusan ya. Meskipun tentu saja yang namanya rezeki bukan cuman uang, ya Bu ya. Saya pernah dengar orang paling miskin di atas muka bumi ini adalah orang yang nggak punya apa-apa selain uang. Dia cuma punya duit doang, miskin tuh butuh. Saudara yang sayang sama dia kagak punya, guru yang membimbing kehidupan dia nggak punya, ya kan? Rasa cinta kepada Nabi Muhammad nggak punya, seneng sama majelis talim nggak punya, punya teman-teman yang ngajakin kebaikan nggak punya. Sian banget tuh yang kayak begitu. Betul apa enggak? Nggak punya semuanya tuh. Bacaan Quran dia nggak punya, ibadah nggak punya, hubungan yang manis sama Allah nggak punya, hubungan yang indah sama keluarga nggak punya. Ya Allah, miskin bener. Orang paling miskin di atas muka bumi ini orang yang nggak punya apa-apa selain uang. Makanya jangan kamu pikir saya kalau punya uang punya segalanya. Enggak. Kamu masih jadi orang miskin kalau nggak punya selain daripada uang. Kita punya bahagia, insya Allah. Ibu-ibu sekalian, selain daripada itu, Bu, tambahin sholat sunnah.
namanya sholat witir sebelum tidur 3 rakaat aja. Ya, nah tuh tambahin. Kemudian lagi kalau bisa bangun tahajud, sekurangnya bangun sebelum subuh. Biar kata 15 menit, biar kata 20 menit, kalau bisa setengah jam bangun sebelum subuh, ibu sholat nikmat, Bu. Itu ibu-ibu sekalian saat paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Kamu kalau punya hajat, jangan kamu bilang saya punya hajat nggak diijabah sama Allah. Kamu udah tahajud belum? Kamu udah minta belum di sepertiga malam? Kalau udah minta sepertiga malam, insya Allah dijabah sama Allah SWT. Teman saya Bu sampai bilang, saya nggak percaya ada doa di sepertiga malam yang tidak dijabah Allah Ta'ala. Kalau doanya baik, doanya benar, insya Allah dijabah sama Allah. Kalau kita doa minta di sepertiga malam yang terakhir sebelum subuh pokoknya tuh, nah itu termasuk dari sepertiga malam yang terakhir. Banyakin doa, banyakin istighfar, banyakin minta sama Allah. Hal paling indah buat kita mintain, ya Allah liatin saya ya Allah, pandang saya dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Masya Allah. Jarang-jarang kan minta gitu, mintanya duit mulu sih. Ya Allah duit ya Allah yang banyak ya Allah, rezeki ya Allah yang banyak ya Allah, gitu mulu mintanya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, akhirnya ada banyak orang-orang punya duit tapi hatinya nggak bahagia. Mau begitu? Nggak mau. Maka ibu-ibu, salah satu dari hal penting kamu minta sama Allah, ya Allah, pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Liatin saya Allah, liatin anak-anak saya ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu. Bagusin nasib kami ya Allah, dunia akhirat kami ya Allah. Gitu. Saya ingat Bu, saya dulu di pondok pesantren, dikit lagi nih ya. Saya dulu di pondok pesantren ibu-ibu sekalian di Tarim. Saya tinggal di kamar yang ada teleponnya. Jadi kalau orang mau telepon, itu saya yang angkat. Ada orang dari macam-macam negara mau bicara sama saudaranya, tuh saya yang angkat. Itu yang membuat saya sering nerima telepon dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Belum zamannya HP Bu, belum zaman HP. Jadi Habib Umar dulu kalau mau telepon nyari istrinya Ubaba Nur, nyari anak-anaknya, teleponnya di Daruz Zahra, di kamar saya itu. Saya tinggalnya di kantor. Kalau saya terima telepon dari Habib Umar tuh gini, Habib Umar nggak pernah bilang halo, bilangnya Allah Allah. Selalu ingat sama Allah ya Bu ya, selalu zikir Allah Allah. Itu dari suaranya saya udah tahu kalau itu Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru saya. Saya selalu pakai itu kesempatan untuk minta doa. Nggak minta uang Bu, minta doa. Saya bilang, "Kaili ya Habib." Habib biasanya akan bilang gitu kan, tolong carikan istri saya, atau Nur indakum gitu. Akan nanya seperti itu, apakah Nur ya guru kami Baba Nur ada di sana di Zahra apa enggak gitu. Dan saya akan bilang, akan saya panggilkan Habib kalau memang ada gitu. Kalau nggak ada ya saya akan bilang beliau tidak ada di sini. Tapi saya akan pakai kesempatan buat ida'ili ya Habib, doakan saya. Ibu-ibu sekalian, dari banyak kali saya minta doa sama Habib Umar bin Hafid, beliau selalunya paling sering mendoakan saya itu seperti itu. Allah yandur ilaina wa ilaikum bi'an rahmatih. Semoga Allah selalu memandang kalian dengan pandangan kasih sayangnya. Saya sampai lama gitu mikir, Habib kenapa ya kalau saya mintain doa selalu doanya kayak begitu. Ternyata ya karena memang Bu, dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang itu penting. Orang kalau udah disayang sama Allah Bu, Masya Allah, enak aja hidupnya. Ya Bu ya, punya suami nggak punya suami enak aja hidupnya. Orang kalau disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu sekalian, mau cakep mau jelek enak aja hidupnya. Mau kaya mau nggak kaya enak aja hidupnya. Orang kalau udah disayang sama Allah Bu, Masya Allah, enak hidupnya ibu-ibu. Ini baru di dunia, apatah lagi di akhirat. Lebih-lebih lagi kalau di
sayang sama Allah Subhanahu wa taala, bebas urusan, Bu. Kubur enak, mahsyar enak, di mana-mana enak. Maka ibu-ibu bangun di waktu malam, sholat tahajud, minta sama Allah, ya Allah, pandanglah saya dan seluruh keluarga saya, orang-orang yang saya sayangi dengan pandangan kasih sayang. Ibu, kalau ada yang lagi sakit-sakit, doa saat sujud. Itu adalah andalan kita agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Insya Allah. Tuh dia tuh pentingnya sholat. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah seperti mana doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang dapat menjaga salat-salat kami, dapat menjaga ibadah-ibadah kami, dapat menjadi hamba-hambamu yang salehah ya Allah.